ujian, kita review materi yuk. Ayo, Boleh yuk. nongkrong kali ya. Yuk cari tempat yuk. Aku pengen belajar tentang hidung, soalnya aku masih gak ngerti tuh cara bedain rinitis alergi sama rinitis vasomotor. Ayo, boleh deh kita bahas itu aja yuk. Kalau untuk belajar hidung itu kita harus tahu dulu keluhannya apa, kemudian pemeriksaan fisiknya gimana, sama pengobatannya. Jadi kalau dari hidung kan ada rinitis tuh, rinitis kita tahu ada alergika sama vasomotor. Aku mau ngejelasin yang alergika dulu ke kamu. Kalau alergika dari keluhan utamanya itu ada yang serangan bersin berulang, kemudian rinorenya banyak dan encer, terus juga bisa sampai tersumbat hidungnya, bisa juga mata sampai berair. Oh jadi gitu gejalanya rinitis alergi. Kalau gejalanya rinitis vasomotor gimana? Nah, cara gampang buat bedain itu gini, Nan. Kalau yang tadi kan bersinnya bersin-bersin terus. Kalau yang ini tuh enggak sih, tapi lebih ke keluhan utamanya tuh hidungnya tersumbat. Terus bedainnya itu, tersumbatnya ini tuh dia biasanya bisa gantian antara kanan atau kiri tergantung posisinya. Misalkan dia habis hidup ke kanan nih, biasanya mampetnya sebelah kanan. Terus cara bedain sama imusannya atau rinorenya itu, kalau yang tadi kan serosa atau lebih encer. Kalau yang ini tuh dia mukoid atau lebih kental biasanya. Terus biasanya kalau pada vasomotor ini nggak ada gejala pada mata sih, biasanya nggak ada keluhan. Dan yang paling khasnya itu gejalanya ini munculnya pada pagi hari atau waktu bangun tidur. Oh jadi gitu perbedaan gejalanya. Aku udah mulai kebayang sih, tapi kalau pemeriksaan fisiknya gimana? Kalau dari yang alergika ya, jadi nih aku kasih lihat ya. Kalau di pemeriksaan fisik alergika kita bisa dengar rinoskopi anterior. Kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan tuh, kita bisa lihat mukosanya udah kan, terus warnanya juga pucat atau livid, disertai sama ada sekret yang encer dan sekretnya itu banyak. Bisa kita lihat nih ada sekretnya. Apabila persisten pada mukosa inferior itu akan tampak hipertrofi atau membesar, seperti itu. Kalau vasomotor pada pemerisaannya itu sama, mukosa hidungnya itu ada udem, tapi kalau pada vasomotor kongkanya berwarna merah gelap atau merah tua nih kayak gini nih. Terus permukaan kongkanya itu bisa licin atau berbenjol-benjol atau hipertrofi. Gitu sih cara bedainnya. Jadi gimana sih cara ngobatinnya? Buat ngobatinnya itu, ini karena dia alergi, kita harus hindari dulu alergennya. Alergennya itu ada debu, kemudian tungau, bulu hewan, atau serbuk sari atau serbuk hewan. Kalau misalkan obat-obatannya nih, itu bisa dengan diclofenac hidung oral, bisa juga kortikosteroid topikal, bisa juga dengan antikolinergik topikal, atau dengan antihistamis. Kalau misalnya obat-obatan gak ngaruh, kayak gimana dong? Mungkin pilihan terakhir adalah operatif sih. Oh jadi gitu ya cara ngobatin rinitis alergi. Kalau misalnya rinitis vasomotor gimana? Nah kan kalau alergi itu karena alergen. Nah kalau vasomotor yang harus kita itu stimulus atau penyebabnya kayak misalkan dingin, terus pada saat pagi-pagi nih dingin kan, jadi matiin kayak AC-nya kalau baru bangun tidur, terus pakai jaket dan segala macam. Terus kalau untuk simptomatisnya, obat-obatan itu kita bisa kasih dekongestan oral. Terus bisa juga cuci hidung. Cuci hidungnya itu dengan larutan garam fisiologis pakai spuit, nanti disemprotin kayak gitu. Terus ada kortikosteroid topikal dan antikolinergik topikal. Kalau misalnya obat-obatan nggak ada perbaikan, ada tindakan operasi juga nggak sih? Ada namanya neurektomi nervus pidiani. Gimana nih Nan, udah ngerti belum? Jujur udah lebih kebayang banget, makasih banyak ya. Oke, kita lanjut yuk.